Bisa dibayangkan waktu 2010 datang pertama, insulin saja tidak ada, obat untuk hipertensi aja cuma 2 macam, mau cari alat untuk nebulizer tidak ada. Itu bikin kita sendiri tuh pusing. Ya, di saat gitu. kondisi pasien begitu dan Iya. intervensi itu ternyata terada Terus di kan Tobelo. rata-rata juga pasien itu nggak mau tahu, keluarga pasien tuh nggak mau tahu, pokoknya datang ke rumah sakit mau ditolong. Halo guys, Eh, hari ini kita akan duduk bercerita dengan Dokter Juliani Mogi, spesialis penyakit dalam. Pasti orang halut tahu dan kenal betul bahwa dokter cantik ini adalah dokter spesialis penyakit dalam. How are you, Dok? Baik. Puji Tuhan. Dok, berapa lama tinggal di Tobelo? Dari 2010. 2010. Jadi Agustus 2010. Jadi 13 tahun, memasuki tahun ke-14. Mama kan. Mar masih kita lebih lama. Dok, tentang Dokter Noni. Dokter Noni itu yang seperti apakah? Lahir di mana? Lahir di Manado. Pemohon sih. Besar Besar di Manado. di Manado. Sekolah, kuliah, Sekolah S1 di Unsrat Unsrat. di Manado, terus ambil spesialis, diberikan kesempatan ambil spesialis di Filipina. Oh, jadi spesialis penyakit dalamnya dari Filipina. Filipina. Dokter lulus tahun Lulus dokter umum tahun 2002. 2002. Lanjut 2004. 2004. 2004. Lanjut spesialis 2005 sampai 2008. Mengikuti program adaptasi 1 tahun di Bali. Udayana. 2009 sampai 2010 pertengahan langsung lanjut Tobelo. Kenapa harus Tobelo? Tidak pernah terlintas kalau akan ke sini sebenarnya dari awal. Tapi waktu itu kan memang dari dulu kenal Dr. Nixon. Beliau selaku direktur pada zaman itu. Terus kontak-kontak karena waktu dari zaman masih koas itu kenal Dr. Nixon memang. Jadi hubungi beliau, terus beliau tawarkan, oh di sini kosong penyakit dalam. Waktu itu masih ada, sebenarnya masih ada Dr. Aren almarhum. Tapi kemudian beliau maju pencalonan, jadi kemudian berhenti dari rumah sakit dan Dr. Nixon kasih tahu yang mana di sini kosong. Jadi 2010 dokter ada di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo. Ya. Yang terkenal killer guys di antara semuanya. Masa sih? Iya. Apa DP suka duka selama di Tobelo? Sukanya apa ya? Karena memang dasar kita punya karakter itu yang introvert. Jadi memang lebih suka diam di rumah. Jadi sebenarnya mau dimanapun tidak masalah menurut kita. Kita tidak terlalu suka kumpul-kumpul, tidak terlalu suka dengan sosialisasi dengan orang yang banyak. Kecuali kalau tuntutan pekerjaan. Terus kalau dukanya, aduh dari tahun 2010 itu kita masih melewati fase 8 jam mati lampu, 8 jam menyala, 8 jam mati, 8 jam menyala. Belum kalau pakai acara mati lampu itu berarti air juga mati, begitu. Nah, itu sih, so lewat semua itu. Dokter kontrak atau PNS? Kontrak. Kenapa tidak ikut PNS? Apa ya? Kita waktu itu sih sebenarnya ya kita lama menyendiri, lama hidup sendiri. Jadi waktu itu kita tidak pernah terpikir, oh iya, dan kita tidak pernah terpikir untuk menetap di Tobelo sih awalnya begitu. Jadi sebenarnya tidak mau ada ikatan awalnya.
Karena kalau kalau kontrak ya kapan saja kita bisa Cabut. pindah begitu. Berat. Sampai akhirnya umurnya sudah lewat. Tadi kan dokter bilang lama dokter menyendiri di Tobelo dan Ton tahu itu. Terus untuk mengambil keputusan menikah, itu dokter pacar yang sangat lama atau cinta lama bersemi kembali atau boleh stop cari tahu kan guys? Iya, suami yang sekarang itu sebenarnya sudah dari SMP ya kenal. Berarti cinta lama ini. Kemudian terpisah dengan jarak. Oke. Oleh karena sekolah, pekerjaan, begitu terpisah. Tapi itu memang sobaku suka itu atau baru cinta-cinta monyet? Sobaku suka sih. Cuman ya namanya juga masih anak-anak. Jadi waktu itu tidak pernah ada kata jadian. Cuma memang sudah sangat dekat. Terus terpisah, putus komunikasi, ketemu lagi 1 tahun sebelum Tong menikah. Jadi menikah 2018, berarti ketemu lagi tuh 2017. Astaga, berarti memang baku dapa itu memang apa namanya dikasih baku dapa kah? Tidak sengaja baku dapa ulang? Beliau itu datang ke Manado. Sebelum baku dapa. Maksudnya dokter P suami dulu itu di mana sebenarnya? Di Tual. Maluku di Maluku Tenggara. Dia datang ke Manado karena ada acara, kemudian dia ke rumah. Dia cari, dia tahu nggak kalau dokter masih bujang? Dia tidak tahu. Oh, berpikir cuma silaturahmi. Jadi dia cari mama, karena kan memang kenal dari dulu. Dia cari mama, kebetulan tahu rumah, semua dia langsung ke rumah. Dia tanya mama, Noni di mana? Begitu. Ya sudah, mama bilang oh di sini di Tobelo dan lain-lain, kasihlah nomor telepon. Gitu. Jadi komunikasi berlanjut. Tapi karena sudah lama kenal, jadi tidak perlu komunikasi yang bertele-tele begitu. Sekarang kita suka pangana. Maukah engkau menjadi istriku? Ibarat kata begitu dan sudah bertele-tele toh. Selama kita cari-cari. So tua soalnya. Oke. Dok, dokter di rumah sakit itu dari pagi sampai sore. Dari pagi sampai siang. DP jadwal polis seminggu berapa kali? Karena sekarang sudah berempat. Kalau awalnya kan 2010 kita sendiri. Terus 5 tahun kemudian ada dokter Fona datang. Jadi kemudian berdua, sekarang sempat bertiga, sekarang berempat. Kalau berempat ya sudah agak longgar-longgar sedikit. Jadi 1 minggu itu bervariasi sih, rata-rata dalam 1 minggu itu ada yang 2 kali, ada yang 4 kali begitu. Sekarang kan penyakit dalam dibagi 2, penyakit dalam di bawah dari 60 tahun, baru lansia di atas 60 tahun. Itu yang geriatri itu. Iya. Oke. Dok, selain di rumah sakit, dokter kesibukan lain? Pulang di rumah tidur? Tidak pernah tidur. Ya. Oke, boleh cerita sedikit kesibukan lain selain di rumah sakit? Dokter juga kan manusia. Ya, setuju. Jadi selain sebagai seorang dokter, saya juga seorang istri, saya juga seorang menantu, saya juga seorang anak, saya juga seorang adik perempuan, gitu. Jadi otomatis ada aktivitas-aktivitas lain seperti selayaknya orang biasa, begitu. Jadi kebetulan kita juga hobi di dapur, jadi kita hobi masak, hobi coba-coba resep, hobi bikin roti, bikin kue. Masa dokter tahu bikin roti tidak percaya kita? Cuma kita orangnya tidak pernah posting. Cuma dia posting tuh berbondong-bondong ini ke rumah dinas. Dok, ini nih guys, mau dilihat toh, Noni Soya. Apa yang terpikir pertama waktu
bikin ini minuman? Kiapa ndak bikin es kopi? Kiapa ndak bikin rupa cendol dan sebagainya? Kiapa mesti susu kedelai? eh Apa ya ceritanya? Awalnya sih pandemi. Awalnya pandemi sempat yang stay at home itu nggak bisa kemana-mana. Terus kita sempat tutup praktek juga selama 3 bulan. Terus di rumah namanya juga kita nggak bisa diam. Bosan di rumah. Jadi pikirlah bikin apa ya ini. Intinya sih sebenarnya kita mau supaya lebih banyak masyarakat itu yang menekuni pola hidup sehat begitu. Kenapa susu kedelai? Karena kedelai itu lebih mudah didapat ya di daerah begitu. Terus kalau misalnya ini kan sebenarnya produk sehat. Jadi sebenarnya susu itu kan ada dua, hewani dan nabati. Ya, untuk orang yang tidak alergi ya tentu saja susu nabati kan Jadi pilihan. lebih jadi pilihan dibandingkan susu hewani karena kalorinya, proteinnya tidak kalah begitu. Terus dia cocok untuk oleh orang yang alergi laktosa, intoleransi laktosa. Kalau misalnya orang biasa kan ada yang mencret-mencret, diare kalau minum susu sapi. Nah, itu lebih susu kacang. Sebenarnya tidak harus soya sih. Jadi sebenarnya semua susu kacang dia juga bisa, termasuk susu nabati. Jadi susu nabati itu banyak macam. Jadi bisa kedelai, bisa almond, bisa apa ya, banyak lah. Kalau di kota besar kan pilihannya lebih banyak. Cuman kalau di daerah mungkin lebih terjangkau itu kedelai. Sebenarnya yang dijual adalah kedelainya. Nah, supaya lebih banyak lebih banyak strata masyarakat yang suka, jadi kita berusaha untuk bikin macam-macam varian rasa, tapi sebenarnya bahan dasar tetap sama begitu. DP bahan dasar dokter ambil dari mana? Nah dok, Dari sini. dari sini ada di sini. Ada. Atau dokter bakobong sendiri ini tercuriga ini. Iya, dokter bertanam sendiri. Enggak. Jadi DP kedelai ambil dari Toliwang. Enggak. Ada distributor di sini. Oh, penanam susu kacang kedelai. Mm-mm. Ternyata sampai sekarang ini berapa varian? Yang awalnya original dan original dulu. Sebenarnya original pakai aren dan coklat. Oke. Kalau yang lain-lain kan sebenarnya level manisnya aja yang berubah begitu. Ada kan yang memang mungkin tidak suka manis, lebih kurang manis begitu. Tapi sebenarnya Tergantung selera ya. tapi sebenarnya kan produk original saja kan sebenarnya menurut standar orang normal kan juga tidak manis-manis amat. Begitu. Memang ini cocok untuk semua kalangan lah ini susu ini. Terus dok? Yang saya lihat kemarin di postingan di FB, Soba jual ayam itu juga bagian dari itu bagian dari hobi. Ampun. Banyak sekali kok ini. Memang kalau mau ditelusur ini, banyak sekali masih di belakang. Passive income. Alus-alus, Mar kalau rutin hari-hari dok, jadi gunung. Itu bagaimana itu dok? Dokter juga punya sementara beternak ayam kampung, ayam daging. Ada sebenarnya hobi piara-piara sendiri sih dengan jumlah yang masih kecil lah, belum ada apa-apanya dengan peternakan lain. Tiap ini posting 1 minggu 1 kali dok, banyak itu. Ayam kampung sih. Ayam kampung. Sebenarnya karena pengkonsumsi juga. Jadi karena juga suami kan hobi. Jadi ya sudah cobalah pelihara sedikit-sedikit begitu, baru lama-lama lebih banyak. Tapi juga sekarang masih tidak sebanding lah dengan peternakan yang lain. Iya, tapi kan semua merintis dari bawah dulu, tidak serta-merta langsung di atas. Dari bawah sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Berarti dokter pesuami nak balik ditual. Oh iya, kata dokter pesuami memang orang tual atau orang tual. Berarti nak ketual tinggal sini dengan dokter. Iya. Suami yang baik. Toh, asik. Oke. 3 kata yang mendefinisikan dokter Noni. Harusnya tanya Bang Ana.
Menurut dokter pe karakter yang seperti apa? Yang dong bilang tojeng, jutek dan sebagainya itu betulnya enggak? Itu penilaian orang, kita nggak bisa intervensi. Iya sih betul. Ah, ah. Tapi sebenarnya, Mungkin lebih cocok kalau orang lain yang menilai ya. Mm-mm. tapi maksudnya dari dokter nyanda sih sebenarnya cuma karena kita pe karakter begitu. Iya nyanda sih memang karena kalau sududuk baca cerita. Karena memang dasarnya kita orangnya begitu sih, introvert. Ya. Cuma Terus hebat memang seorang introvert yang hanya di rumah, tara mau bergaul dengan orang, tapi sosialisasinya di Facebook luar biasa guys. karena memang sukanya memang hanya di belakang layar, Oke. begitu. Jadi ibaratnya sutradara ini. Iya, maunya kerja di background saja, begitu. Dokter praktek di RSUD, Heeh. Bethesda, Oh di rumah sakit Bethesda juga. iya, Rumah sakit heeh. Bethesda waktu pulang. Mau aktif ulang. Oke. Heeh. Terus Tapi sempat kan yang waktu ini sebelum dia menjadi tidak aktif kan sempat Oke. tahun kemarin. heeh. Terus di Pelita Farma. Oh, praktek di Pelita Farma Senin sampai Sabtu. Di jam Biasanya kita mulai sih jam 7 jam 7 malam sampai jam 9 sampai pasien sampai habis. habis. Heeh. Oke, sampai pasien habis. Mm-mm. Dok, harapan selama tinggal di Tobelo atau harapan kerja di rumah sakit apa, Dok? Sebenarnya sih lebih hari lebih baik ya, rumah sakit lebih berkembang, lebih banyak fasilitas yang tentu saja sebagai kita tenaga fungsional itu kan lebih lebih mempermudah gitu. Bisa dibayangkan waktu 2010 datang pertama insulin saja tidak ada, obat untuk hipertensi aja cuma 2 macam, mau cari alat untuk nebulizer tidak ada, itu bikin kita sendiri tuh pusing. Ya, di saat gitu. kondisi pasien begitu dan Iya. intervensi itu ternyata terada Terus di kan Tobelo. rata-rata juga pasien itu nggak mau tahu, keluarga pasien tuh nggak mau tahu, pokoknya datang ke rumah sakit mau ditolong, entah mau gunakan fasilitas seminim apapun, ya maunya ditolong. Padahal kan sebenarnya dokter juga akan dipermudah kalau ada pemeriksaan penunjang yang lain begitu. Jadi sekarang tuh sudah jauh lebih mudah dan lebih enak lah untuk kita. Jadi Dibanding 2010. betul. Jadi perkembangannya itu sangat bermakna. Jadi harapannya ya fasilitasnya dijaga kali ya. Terus kalau untuk masyarakat lebih ke arah kedisiplinan kali ya, karena dalam hal ini penyakit dalam kan berhubungan dengan penyakit-penyakit yang kronis. Jadi kedisiplinan minum obat, pola hidup sehat, itu yang menjadi lebih utama, lebih prioritas. Tips supaya tetap hidup sehat ala Dokter Noni. Konsumsi noni soya bukan? Itu salah satu. Oh, itu salah sebenarnya. satu. Jadi false negatif ini, jadi bias. Apa namanya? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kita berprinsip. Jadi kita tidak hidup dari perkataan orang lain dan kita tidak mau terganggu dengan apa yang orang lain bilang, apa yang orang lain nilai. Itu jadi contohnya terserah orang mau bilang kita jutek, orang mau bilang kita killer begitu. Itu kita ndak masukkan di hati. Itu kita jaga damai, itu joyful dalam hati itu kita jaga. Itu mungkin tips ya. Oke. Supaya ya memang betul Kak, terserah orang mau menilai apa ya kita yang tahu tentang kita ya kita begitu dengan orang yang di sekitar. Nanti kalau kita sih prinsipnya orang yang sudah lama bergaul dengan kita ya nantinya juga pasti akan tahu dengan sendiri. Ya. Mau bergaul guys banyak beli noni soya dulu kamu supaya tahu DP owner yang mana. Oke, dokter terima kasih banyak so mengganggu DP waktu visite, DP waktu poli, DP waktu bikin susu. Oh ya kok susu ready setiap hari. Produksi itu 3 kali seminggu. 3 kali seminggu. Terus diusahakan sih ready setiap hari karena kan ada stok dingin di rumah begitu.
Tapi selama stok masih ada sih. Ini tersedia di mana saja? Hanya di rumah dinas? Di rumah ada, di supermarket sih ada, di Patra, Di Patra, di Galaxy, di Galaxy. di Coken. Oh, di Coken juga, di warung makan itu. Coken toko roti. Oh, Coken toko roti. Oke. Terus kalau di rumah sakit, di ICU, koperasi ICU sama koperasi di Seruni. Oh, begitu. Sudah saingan dengan ICU. ICU sudah saingan sekarang. ICU sudah saingan. Oke, dokter, terima kasih. Sukses terus. DP rencana ke depan bersama keluarga, bersama suami. DP bisnis makin lancar. DP karir makin luar biasa. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Cerita dengan kita. Terima kasih banyak. Susah sekali mau janji temu, guys. Karena beliau sangat sibuk, DP jadwal tertata dengan rapi, jadi kita mengambil skip setelah visitor pagi, oke? Nanti kalau misalnya mau request kita mau duduk baca cerita dengan siapa, boleh silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Kita mau baca cerita dengan siapa, mau kasih pertanyaan apa, boleh guys. Dan sekali lagi terima kasih dokter. Nanti tong baku dapat ulang di hashtag duduk baca cerita. Oke, terima kasih.